mau bertanya Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya sudah 12 tahun. Pertanyaan pertama ya Bu. Mereka masing-masing punya kelebihan. Misalkan kalau KTSP, kelebihannya itu dia kayak fleksibel. Sama seperti Kumar, fleksibel. Kalau K13 dari dulu dia sudah ada kayak sistemnya gitu. Terus kalau KTSP dan K13 itu dia belum berbasis kepada siswa. Tapi kalau dia Kumar dia udah berbasis ke student center gitu, bukan lagi teacher center. Kemudian kekurangan. Kalau kekurangan bisa dibilang KTSP karena mungkin dulu saya waktu SMA juga sudah seperti mengalami KTSP, jadi saya mengajar juga sudah enak, saya sudah paham gitu. Tidak jauh berbeda dengan K13, hanya belajar sedikit udah bisa langsung. Tapi kalau ke Kumar dia banyak perbedaan, karena kan kalau Kumar dia berdiferensiasi, gitu kan. Kalau kekurangannya apalagi ya, harus banyak belajar sih untuk Kumar, dan mungkin karena sumbernya beragam-ragam dan materi yang diberikan juga beragam-ragam, kita juga menerimanya beragam-ragam, nggak satu poin gitu, nggak satu jalan semuanya gitu. Bisa berbeda penilaian saya dengan guru yang lain tentang Kumar. Kemudian kalau penilaian, kalau dulu KTSP sih sikap gitu, kalau K13 ada pengetahuan, sikap, praktek itu ada. Kalau di Kumar sendiri dia kayak asesmen dan formatif aja gitu. Asesmennya formatif dan sumatif gitu. Kalau untuk karakternya dia lebih ke project bagaimana itu sih. Menyusun rencana pembelajaran itu menurut saya pasti Kumar lah. Karena kan kalau Kumar fleksibel, tergantung siswa saya. Yang penting kalau saya lihat fase F-nya, saya lihat capaian pembelajaran yang mana yang saya lihat siswa saya itu kurang mampu, bisa saya buat rencana pembelajaran saya. Oh di sini dia kayaknya lebih banyak di sini, saya mengatur gitu. Kalau dulu K13 kan memang sudah ada silabusnya ditentukan dari pemerintah kalau untuk menyusun rencana pembelajaran. Yang ketiga ya Bu. Kalau menurut saya semuanya punya andil tersendiri ya. Kalau kelebihan tersendiri, nggak bisa saya pilih mana yang paling efektif menurut saya gitu. Karena kalau di bagian menyusun rencana pembelajaran pasti saya pilih Kumar, karena kan kalau menyusun pembelajaran sesuai dengan apa yang siswa saya butuhkan gitu, saya bisa buat. Terus kalau seandainya untuk penilaian juga saya mungkin pilih KTSP lebih simpel gitu. Tidak ada P5 di KTSP, dia cuma nilai pengetahuan aja kalau saya nggak salah. Jadi kalau dibilang paling efektif, saya tidak bisa bilang yang mana yang paling efektif, karena semua ada masanya sebenarnya ya, semua ada masanya. KTSP mungkin dulu karena zamannya seperti itu, siswanya nerima, ya itulah masanya. Sekarang mungkin karena sudah kita mau hidup ke abad 21, masanya harus seperti ini, ya inilah masanya. Jadi tidak bisa saya bilang yang paling efektif ini. Terima kasih Bu, segitu aja wawancaraannya Bu. Terima kasih. Nama saya Elizabeth Tangga dari SPK 24C. Di sini saya izin mewawancarai Bapak mengenai penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Sebelumnya, Bapak sudah berapa lama mengajar di sekolah ini? Perlu perkenalan lagi tidak perlu? Nah, saya Yoga Turnip. Saya di sini mengajar seni rupa, seni budaya, dan saya mengajar di sini mulai tahun 2019. Berarti artinya ini 2025 sudah jalan 6 tahun ya. Iya. Silakan. Pertanyaan yang pertama itu, Kurikulum Merdeka khusus mata pelajaran seni rupa, seni budaya sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena basicnya kan praktek seni budaya ini, terutama seni rupa. Di kurikulum Merdeka kan di situ administrasi tidak terlalu diutamakan di situ, mengingat dari modulnya juga, dari RPP-nya juga cuma 1 lembar, berbeda dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk saya pribadi selaku guru seni rupa sangat membantu, sangat pas untuk yang mata pelajaran basicnya praktek. yang kedua,
K13 sebenarnya semua kurikulum baik, bagus. Cuman yang membedakannya itu kalau dari K13 administrasinya terlalu banyak. Tapi di situ sangat terperinci, mulai dari stand kompetensi dasar, semua di situ dijabarkan. Bedanya dengan kurikulum Merdeka, dia lebih simple, tapi tidak terperinci. Itu aja bedanya. Nah, kelebihannya kurikulum Merdeka yang seperti saya bilang tadi. Jadi yang namanya seni, kita bicara seni materi saya, materi saya yang saya ampu. Namanya seni kan pasti setiap anak basicnya berbeda-beda tentang seni. Jadi di kurikulum Merdeka itu bisa dinilai berdasarkan kemampuannya. Jadi bukan seperti ilmu pasti kayak matematika kalau 1 tambah 1 2, di luar dari itu salah gitu. Kalau di sini di kurikulum Merdeka sangat membantu. Contohnya kayak pemilihan warna, pengekspresian dari peserta didik kan beda-beda, jadi sangat membantu kalau dari kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang ketiga. Kalau merencanakan pembelajaran dari yang sebelumnya ya, karena kebetulan saya kemarin masuknya itu kurikulum 13, perencanaannya itu bisa dikatakan setiap hari merencanakan apa materinya, apa asesmennya, penilaiannya setiap siswa. Nah, itu rencananya. Nah, kalau rencana pembelajaran di kurikulum Merdeka itu tidak harus setiap hari untuk merencanakan pembelajarannya. Jauh-jauh sebelumnya pun sudah, ataupun bisa berubah-berubah. Contohnya untuk bab pembelajaran itu kita dibebaskan mau itu mengapresiasi dulu atau mengekspresi dulu, bebas, boleh lomba-lomba tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Iya, terima kasih. Pak. Sama ibu pengajar di sekolah kurang lebih 28 tahun. ya. Kita masuk ke Kalau menurut saya penerapan kurikulum itu sebenarnya kami kelola belum matang di KTSP sudah diganti ke kurikulum 13. Masih mematangkan kurikulum K13 sudah lanjut ke Merdeka. Ini sekarang kami ke Merdeka sudah mulai paham, tapi katanya nanti diganti. Jadi kami kelola belum matang sudah diganti. terus Kelebihan dari ketiga kurikulum ini sebenarnya yang lebih enak itu adalah KTSP. Jadi siswa itu memang disuruh mencari sendiri, dan kami sebagai guru hanya sebagai motivator gitu. Mereka semua yang belajar. Tapi di K3 di kurikulum Merdeka ini, nah ini kita kurang kerjasama dengan orang tua, karena segala sesuatu yang namanya proyek itu orang tua belum siap kalau dibebankan waktu, materi, dan tenaga kepada mereka supaya mereka mendukung kurikulum Merdeka. Padahal kurikulum Merdeka sebenarnya tujuannya bagus, menyiapkan anak tamat siap jadi seorang entrepreneur. Kalau kekurangannya itulah hanya fasilitas yang kurang ada, tapi kami berusaha dalam pembelajaran itu membenahi fasilitas yang kurang itu ada. kalau di kurikulum K13 itu Kalau di kurikulum K13 itu tidak jauh beda dengan KTSP. Ya, kami dari kelebihannya dan kekurangannya, kalau ada kelebihannya ya kami mempertahankan, kalau ada kekurangannya ya kami berusaha supaya kekurangan itu kami mampu menutupinya ketika kami. berarti menurut ibu kurikulum paling efektif itu KTSP. Ya, KTSP. Walaupun zaman berubah ya. Kalau zaman berubah, IKM ini ya benar-benar menyiapkan mereka menjadi seorang entrepreneur. Tapi karena itu tadi orang tua belum siap menjalani dan menerima itu semua. Lanjut pertanyaan ketiga, Bu. Perbedaan rencana pembelajaran di setiap kurikulum KTSP, K13 dan IKM ya, kalau dalam kami sekarang dalam pelaksanaannya di kelas ya tidak jauh beda, hanya mungkin di kegiatan pembelajarannya yang beda sedikit saja ya, misalnya seperti bahasa Indonesia di IKM
sama K13 sama KTSP ya kami bawa juga mereka keluar. Hanya di IKM ini ya dipaksa mereka ketika keluar harus bisa. Jadi kalau mungkin di K13 setengah ya di IKM mereka harus keluar bisa. Nah itu dia. Ini tuh Terima kasih. Sekarang dari PSPK 4C, sebelum saya mewawancarai Bapak, saya izin bertanya, Bapak sudah berapa tahun mengajar di SMA? Oh, sudah sekitar 17 tahun. Itu saya baik kita lanjut pada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau yang membedakan antara KTSP dengan K13 itu dari aspek penilaiannya. Kalau KTSP itu yang saya alami cenderung dan yang saya pahami ya cenderung berorientasi pada penilaian pengetahuannya. Sedangkan K13 itu ini dari sudut pandang penilaiannya dulu ya. Penilaiannya sudah pada 3 kompetensi itu, kompetensi afektif, psikomotorik dan kognitifnya. Gitu. Kalau ke K13 ke kurikulum Merdeka IKM ya. Pada kurikulum Merdeka itu penilaiannya itu pada prosesnya. Jadi tidak kaku pada hasilnya. Nah, proses dalam sikapnya, psikomotoriknya dan kognitifnya itu yang membedakan ketiga kurikulum itu yang saya paham. kita lanjut pertanyaan kedua Pak. Kalau menurut saya memang yang lebih fleksibel dalam pelaksanaannya itu di kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Karena dalam penyusunan perencanaan pembelajaran itu diserahkan langsung ke satuan pendidikan yang melihat dari karakteristik siswa atau peserta didiknya. Jadi kita menyesuaikan materi pembelajarannya dengan siswanya. Pertanyaan yang ketiga Pak. Mana menjadi efektif dalam mendukung pembelajaran di sekolah? Itu kalau misalnya kita orientasi pada aspek pengetahuan lebih efektif di KTSP untuk aspek pengetahuannya atau kognitifnya. Tapi misalnya kita orientasi pada sumber daya manusia yang harus pada berkomunikasi. Sebenarnya kalau soal mengajar, saya masih dikatakan masih banyak, masih sekitar 6 menit sampai akhir. Kalau soal kurikulum itu tentunya sekarang saya masih sekarang sekolah memakai kurikulum Merdeka. Jadi kalau soal pengalaman saya ke KTSP dan K13 itu masih dikatakan masih tidak ada, tidak terlalu tersentuh ke KTSP, K13 dan lebih ke kurikulum Merdeka gitu. Itu kira-kira. Namun bagaimanapun tentunya esensinya pasti sama kan, itu ke kurikulum kita itu untuk Merdeka, KTSP, K13 itu saya kira tidak terlalu jauh beda. Hanya di situ lebih ditekankan saya kira hanya peran guru itu saja sebenarnya. Jadi sama-sama selalu sebenarnya membentuk kemampuan akademik dan siswa, kemampuan intelektual itu sebenarnya. Jadi kalau soal itu saya tidak terlalu spesifik mengetahui bagaimana itu KTSP, bagaimana itu K13 dan bagaimana itu kurikulum Merdeka. Baik, terus bagaimana dampak kurikulum Merdeka bagi mata pelajaran yang saya ambil? Itu saya kira sebenarnya lebih menyentuh atau lebih mendalam sebenarnya ide-ide atau materi-materi yang akan saya sampaikan di agama itu jauh lebih bisa dikatakan lebih menyentuh apa namanya selain dengan Pancasila dan negara kita. Jadi
melihat situasi Indonesia. Jadi agama yang saya sampaikan itu pada konteks Indonesia. Jadi bisa dikatakan bagaimana saya mencari atau titik temu dari atau benang merah dari Indonesia, negara Indonesia yang bagaimana latar belakangnya dan bagaimana gereja Katolik misalnya. Jadi saya mencari ada titik temu begitu ya, dan bisa dikatakan jadi gampang sebenarnya untuk dipahami. Nah, misalnya kan di kelas 3 misalnya itu sebenarnya sangat menyentuh bagaimana situasi bangsa Indonesia yang bisa dikatakan beragam. Kebetulan materi yang terakhir ini mereka bagaimana berdialog tentang beragama. Kita lihat kan bagaimana Indonesia sangat multikultural. Nah, jadi bagaimana pandangan gereja Katolik? Bagaimana pandangan gereja? Dari sudut pandang agama, bagaimana dia memandang keberagaman itu Indonesia itu? Jadi sebenarnya mendarat ide-ide itu tidak di awal-awal saja kan? Jadi ya kita sebagai bangsa Indonesia sangat bisa dikatakan banyak banget sebagai kurikulum kategori ini bagi pelajaran agama. Di samping itu juga bisa dikatakan guru juga di kategori ini dalam guru apa ini agama. Saya kira apalagi di sini kita lihat bagaimana di sekolah ini bukan hanya agama Katolik kan? Nah, jadi saya bisa katakan tidak spesifik secara bermasuk pada Katolik tentang agama, bukan itu. Tetapi ini ketika bisa membantu dan juga apalagi dengan gaya belajarnya bisa dikatakan tidak seperti yang dulu lagi dan bisa dikatakan hanya transfer ilmu. Nah, jadi sekarang itu lebih ke pendekatan kepada siswa dan kita melihat atau mendengar apa yang mereka katakan kepada siswa. Jadi itu saya kira K13 ini kurikulum Merdeka ini di sini lah yang saya kira yang menjadi ciri khas dari. Jadi bukan transfer ilmu lagi. Dulu kan guru harus belajar begini hanya transfer ilmu saja. Tapi dengan kurikulum Merdeka saya juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari siswa, bagaimana pendapat siswa. Nah itu saya kira yang sangat membantu. Artinya saya mendengarkan dari mereka dan juga bagaimana dari saya. Jadi saya bisa saya cari titik temunya apabila misalnya salah jadi begini. Artinya saya juga menghargai apa pendapat mereka itu dia. Itu sangat kurikulum Merdeka saya juga. Saya kira di sekarang KTSP itu SD misalnya itu dikatakan masih mana ya KTSP masih kurang mengerti bagaimana itu. Jadi kan jadi dia Merdeka sebenarnya dia masih kurang mengerti bagaimana KTSP, bagaimana K13. Jadi karena memang itu kita sampai apa juga pelajaran. Tapi saya kira cara pembelajaran ya itu di kurikulum Merdeka saya kira itu kan lebih ke sekarang apalagi dengan perkembangan teknologi. Jadi sebenarnya K13 ini itu kan sebenarnya tidak seperti yang dulu lagi sebenarnya tidak. Jadi saya tidak katakan bahwa KTSP sama K13 itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Tetapi sebenarnya tentunya bagi saya sendiri memandang semua tiga kurikulum ini saya kira terbaik. Selalu mengarahkan bagaimana bentuk karakter siswa. Jadi inilah keutamaan dari kurikulum Merdeka. Jadi karakter. Jadi lebih ke pendekatan. Bahkan ada dari apa ya saya ini mutu sebagai oase, sebagai sumber dan juga dia. Oase dan dia itu dari Yayasan Tembus. Jadi itu sebagai sumber dan juga dia maksud dia itu sebagai penerang cahaya. Jadi sebenarnya K13 ini itu sangat dibutuhkan dengan zaman sekarang ya, karena bukan hanya menyentuh kemampuan akademik, tapi juga karakter mereka. Mulai kita bagaimana karakter-karakter yang sekarang ini bisa dikatakan saya sendiri saya alami. Tapi tidak saya tidak tidak mungkin bahwa semua begini, tapi ada yang sering sih katakan dulu, apalagi dengan kenakalan-kenakalan remaja sekarang. Jadi kalau andaikan di sekolah hanya dibentuk hanya akademiknya, jadi bisa dikatakan siapa yang memiliki karakter mereka. Nah, dan itulah sebenarnya keutamaan dari saya kira dari kurikulum Merdeka ini. Jadi pendekatan ke siswa itu jauh lebih dan juga menghargai apa yang mereka katakan. Kita beri nilai
dibandingkan dari kurikulum yang sebelumnya. Saya kira ya kalau sama. Jadi hanya seperti saya katakan kembali, itu transfer ini sudah hanya bisa dikatakan bagaikan bagaimana mungkin memaksakan apa yang dikatakan buku dan mereduksikan atau tidak menerima atau tidak menghargai atau tidak menilai pendapat dari siswa. Itu saya kira itu adalah sangat menonjol, saya kira dari 3 kurikulum. Sekian pertanyaan dari kami. Karena aku sudah tidak tahu dari apa.